Aroma ini tuh emang enak banget. Dari semua seri Bond memang edisi terbaik dari segi parfum yang kategorinya tuh woody aromatik. Halo bro, kembali lagi bersama gua Edwin Enrico di Love by Winnie Channel tentunya. Gue punya satu ungkapan yaitu aroma dalam Flecken Laurence Rahmi dan botol yang mewah, salah satu serinya yang sangat fenomenal, tentu paling best seller dan tentunya harga yang sangat tinggi. Nah, mungkin kalian juga sudah tahu apa yang bakal gua review di video kali ini, yaitu parfum Bond No. 9 The Scent Office for Him. Dan biasa kita sebut dengan singkatnya yaitu Bond No. 9 Shop Him. Dan ternyata dalam nama The Scent Office for Him ini, itu tuh ada terselip filosofi yang keren kalau menurut gue. Jadi nama ini tuh bisa dikatakan parfum perdamaian gitu. Tentunya ini tuh parfum udah banyak testimoninya dari reviewer, dari pemakainya pun. Parfum itu memang segi aromanya itu tuh paling mudah berdamai dengan semua orang. Karena parfum ini tuh gampang banget diterima aromanya dan gampang banget orang tuh suka gitu. Nah, seperti kita tahu bahwa parfum Bond No. 9 yang seri cewek maupun cowoknya, dia itu tidak memakai wrapping plastik seperti parfum-parfum lain, misalkan contohnya kayak Bulgari dan sebagainya. Tetapi dia punya ciri khas sendiri, yaitu dia pakai mika seperti ini gitu ya. Jadi hanya seperti ini. Dan biasanya kalau kalian datang ke counter resminya, misalkan di mall-mall di Indonesia juga ada, misalkan di Plaza Senayan atau di Pacific Place, kalian tuh bakal menemukan dan mereka itu dipajang. Kalau untuk counternya itu justru dibuka. Dari boxnya mereka itu dipajang. Jadi memang kalau untuk Bond No. 9, tidak ada lagi pertanyaan ketika kalian beli, kenapa ini tidak disegel. Karena memang nggak disegel. Seperti halnya Jumelon gitu. Kalau untuk Bond No. 9 itu setahu gua. Dan satu hal lagi yang perlu kita tahu dari parfum Bond No. 9, bahwa Bond No. 9 ini tidak seperti parfum biasanya ada batch code di dalam boxnya gitu ya. Biasanya kan kalau parfum-parfum lain misalkan ada batch code itu di box, terus di botolnya juga ada. Tapi kalau untuk Bond No. 9 ini, setahu gua dan pengalaman gua, itu tuh memang tidak ada batch code di luar box, hanya ada di sini. Nah, hanya ada di sini saja. Di sini tuh agak samar, dia itu hitam gitu ya, agak-agak buram, tapi ada di sini tuh. Untuk parfum Bond No. 9, kalian jangan heran jika kalian cek website terpercaya. Biasanya untuk mengecek parfum ori atau fake itu kan biasanya yang paling terkenal untuk di Indonesia sendiri yang gue tahu yaitu di checkfresh.com atau di checkcosmetic.net gitu. Tapi kalau untuk Bond No. 9 kalian tidak akan menemukan dan tidak akan muncul. Karena kenapa? Mengingat dua website tersebut itu tuh bukan website resmi Bond No. 9, jadi tidak mungkin semua brand itu bisa masuk. Ada beberapa brand, khususnya niche brand, yang benar-benar tidak bisa kita cek di dua website tersebut. Misalkan contoh dua brand lainnya, misalkan gua katakanlah Penhaligon's, itu juga tidak bisa, dan Byredo gitu kan, itu juga tidak bisa. Dan itu tuh tetap original, bukan berarti tidak bisa dicek di dua website tersebut itu tuh parfum fake. Karena memang kalau untuk dua website tersebut yang gue bilang tadi, website tersebut itu bukan website resminya si brand tersebut. Kalau misalkan semua brand masuk ke dua website tersebut, dan itu tuh disebutnya monopoli, jadi kurang bagus juga ya kan. Mungkin saja next mereka bisa kerjasama dengan dua website tersebut, tetapi untuk saat ini setahu gue belum gitu. Dan kalian gak bakal nemuin dan gak bakalan muncul di dua website tersebut untuk kode batch Bond No. 9 ini. Dan ini gue jamin 1000% original yang gue punya, karena di sini juga ada gue distributor resminya, ada BP POM-nya, karena memang untuk Bond No. 9 itu memang ada suppliernya gitu ya. Dan di sini gue sebut aja supplier resminya di Indonesia, yaitu distributor by PT Prestige Indonesia. Dan gue kenal untuk ownernya, gue nggak bisa sebut namanya. Banyak banget pertanyaan kenapa sih parfum Bond No. 9 itu di cap-nya kurang kenceng gitu ya.
atau kurang klop gitu biasanya ya, tidak seperti parfum-parfum lain. Yes, memang betul kebanyakan Bond Number 9, sekalipun kalian beli yang namanya Dubai Series atau yang seri paling mahal dari si Bond Number 9, misalkan yang harga 12 juta, itu pun akan menjadi hal yang sama. Yang akan kalian dapatkan yaitu tidak kencang untuk di capnya. Dan ini tuh edisi paling baru tentunya, karena memang parfum ini tuh dikeluarkan pada tahun 2013. Untuk launching yang pertamanya tentu sudah tidak mungkin ada lagi, karena parfum ini memang sangat best seller untuk di pasaran gitu ya. Dan ini yang gua punya batch baru, yaitu batch tahun 2020 ya. Jadi bukan batch yang 2013, 2014 atau di bawah 2018, bukan. Oke, langsung aja kita spray dan cium aromanya seperti apa. Dan di sini tuh ini sih gila ya. Aroma ini tuh emang enak banget, dan jujur dari pemakai parfum pria mungkin dari 100%, 75% gue yakin bakal suka dengan aroma ini. Aroma ini tuh dibuka dengan aroma sweet yang aroma nanas dominan, dan dia itu dibalut oleh aroma-aroma citrus bergamot, dan di situ juga terselip aroma-aroma juniper berries gitu ya. Openingnya aroma ini tuh gabungan dari 3 ingredient tersebut, itu kalau menurut gua, karena memang aroma ini tuh aroma nanas banget memang aromanya. Gimana sih kalau kalian misalkan cium aroma nanas yang udah mateng, terus kayak semacam fruity tapi gimana gitu ya, agak asem tapi manisnya enak gitu. Nah seperti itu kurang lebih gambaran dari parfum Shop Him ini untuk di openingnya. Bond Number 9 Shop Him original itu biasanya ini tuh ada postcard seperti ini. Nah seperti ini hampir semua seri ya. Kalau Bond Number 9 itu memang modelnya seperti ini. Jadi Shop Him ini tuh memang best seller banget untuk di Indonesia sendiri, yaitu datang ke Indonesia gitu brandnya di mall itu tuh sudah lumayan lama. Setahu gua itu tuh pada tahun 2016 itu udah mulai ada di Indonesia. Dan untuk harga store-nya, wow, dulu tuh sangat mahal. Jujur gua juga nggak mampu untuk beli. Itu tuh mencapai 5.750.000 untuk di store gua, sebut aja nama store-nya itu di Sogo ya. Waktu itu gua cek di Sogo pada waktu pas dia datang ke Indonesia dan gua spray. Jujur gua tuh sangat suka dengan aroma, tapi gua nggak mampu bro. Setelah ada online, dan alhamdulillah karena online shop marginnya memang lebih murah gitu ya, karena memang tidak pakai margin mall, jadi harganya pasti lebih murah. Dan ini tuh untuk sekarang ini karena parfum ini tuh langka banget, dia tuh ada di kisaran harga 3.400.000 sampai 3.650.000 untuk yang original. Tapi gue juga lihat gitu di online shop ada yang jual 1.600.000. Ya pertanyakan lah ya. Jadi gue nggak rekomen untuk di bawah harga 2.500.000 untuk sekarang parfum Bond Number 9 Scan Office yang sangat best seller ini dan langka ini gitu. Dan ini tuh jujur karena gue tuh pengen berbagi pengalaman ke kalian, parfum itu bakal gue deken bro, dan gue tuh bakal jual ecer ya 5 mili dan 10 mili tentunya di toko kayak ini. Kalian bisa beli gitu untuk parfum ini, dan harganya gua jual untuk parfum ini karena kelangkaannya bro dan keenakannya parfum ini tuh 5 mili gua jual 250.000, untuk 10 milinya 500.000 gitu. Dan kalian bisa icip-icip dulu tuh kalau kalian penasaran dengan parfum ini. Seperti kita tahu bahwa parfum Bond Number 9 Shop ini dia itu mempunyai 2 varian, yaitu varian for woman dan for men. Dan ini tuh ditunjukkan aromanya untuk aroma perdamaian. Dan kalau menurut gua, kalau untuk yang perempuan Shop Her khususnya, dia itu mempunyai logo merpati di botolnya. Dengan kita melihat logo atau lambang merpati tersebut, itu tuh memang menunjukkan bahwa parfum itu tuh lebih cenderung mewakili identitas dari nama si parfum seri tersebut gitu. Entah kenapa kalau untuk si Shop Him ini, dia itu kalau menurut gua lebih berbeda ya dibandingkan seri yang for Her-nya.
Kenapa? Karena untuk statement si Born for Him ini, itu tuh kalau menurut gue setelah gue amati, dia itu gendernya itu lebih jelas gitu. Jadi memang lebih menunjukkan bukan filosofi lagi gitu. Memang langsung ditunjukkan ini tuh for him loh gitu. Dan kita bisa lihat sendiri bahwa dari segi tampilan si Born for Him ini tuh memang lebih maskulin gitu ya, lebih cowok banget. Karena ada di sini ada dasinya gitu ya, atau ada bow tie-nya. Dan mungkin ini tuh ditunjukkan kita itu sebagai laki-laki wajib wangi, wajib rapi. Itu mungkin yang bisa gue uraikan dari tampilan botol tersebut. Nah, mungkin udah beberapa menit juga ya, jadi langsung aja gue snip untuk aroma middle notes-nya. Nah, untuk aroma middle notes-nya ini tuh sebetulnya tidak jauh berbeda dengan top notes. Cuman untuk di middle notes-nya ini tuh dia lebih cenderung aromanya masih tetap sweet nanasnya, memang karena nanas ini dominan. Tapi dia ada sedikit spicy green berbalut dengan floral atau bunga ya, atau bunga yang gua nggak tahu itu tuh bunga apa. Yang jelas di aroma ini tuh ada sedikit bunga di tengah-tengahnya, jadi kayak cuman nggak dominan gitu, lebih dominan memang di aroma nanasnya gitu untuk aroma si middle notes-nya ini. Nah, pendapat gue selanjutnya tentang parfum Born No. 9 Soft Him ini gitu bro ya. Kalau kita bicara mengenai parfum si Second Office for Him ini, dan pasti tentunya ada banyak pertanyaan, parfum ini tuh cocoknya dipakai kemana, untuk kapan, dan pusing atau enggak, tentu setiap orang punya pendapat masing-masing. Dan untuk pendapat gue pribadi, karena gue itu pemakai yang sudah cukup lama, gue itu mulai memakai parfum Born No. 9 ini tuh dari 2 tahun lalu. Wow. Dan ini tuh termasuk parfum andalan gue gitu ya, untuk gue pakai ke acara-acara resmi gitu tentunya, atau acara-acara yang bener-bener berbobot lah. Karena kalau gue pakai untuk acara-acara misalkan main, ketemu temen, nongkrong-nongkrong atau di kafe-kafe, nggak pernah, karena gue tuh sayang dengan harganya aja. Kita kan bukan sultan gitu ya bro ya. Kalau gue pribadi, jadi gue tuh lebih cenderung pakai parfum ini tuh untuk acara-acara yang bener-bener menurut gue pas untuk pakai parfum ini. Nah, kalau menurut gue sebetulnya parfum ini tuh dia lebih bisa dipakai untuk daily. Jadi parfum ini tuh bisa lebih dipakai untuk mewakili kita ketika kita itu mau beli satu parfum dengan parfum mahal yang mewah, dan kita itu nggak mau dengan beli banyak parfum yang mungkin nggak pakai gitu atau sayang. Kalian cocok banget pilih parfum ini, karena parfum ini tuh kalau menurut gue bisa dipakai siang hari, malam hari, acara formal, acara casual, dan bisa dipakai ngedate gitu ya bro. Ciri khas parfum ini kalau menurut gua ini tuh memang lebih dominan ke aroma parfum sweet ya. Sweet woody green kalau menurut gue. Jadi aromanya tuh kayak semacam seger, tapi nanasnya itu yang bikin kita tuh gimana gitu, greget gitu. Kalau untuk misalkan kalian tuh punya pertanyaan seperti ini, misalkan kalian mau ganti atau beralih parfum, dari parfum apa sih yang cocok, kalau yang kita itu misalkan bakalan cocok dengan parfum ini, atau nggak harus beli The Can, atau kita tuh mau beli buy aja gitu. Misalkan kalau menurut gua saranin kalau kalian pemakai Dior Sauvage, tentunya yang eau de toilette dan eau de parfum ini tuh kalau menurut gua bakalan cocok. Kenapa? Karena parfum ini tuh sekilas mirip. Kalau kita yang awam pakai parfum, pasti nebaknya, oh ini tuh kayak Dior Sauvage ya. Karena memang parfum ini tuh sekilas ada kemiripan. Tetapi kalau kita telisik lebih dalam gitu ya tentang aroma ini, jelas berbeda gitu. Tapi sekilas mirip untuk gendernya. Jadi kayak semacam sweetnya itu hampir-hampir kayak gitu. Tapi bedanya di sini tuh lebih fresh dan lebih cenderung kayak semacam buah nanas gitu. Tapi kalau untuk Dior Sauvage kan dia kayak sweetnya itu strong banget, dan ambergrisnya itu kan lebih dominan kalau di Sauvage. Kalau di sini tuh lebih kayak woody yang soft, spicy, terus sweetnya itu benar-benar buah nanas gitu kalau menurut gua. Kalau untuk di parfum Second Office for Him ini. Nah, sekarang gua bakal share ke kalian untuk best note-nya gitu ya. Karena udah beberapa menit, jadi gua bakal cium aroma best note-nya. Untuk aroma base note-nya itu mulai tercium itu tuh aroma nanas yang bercampur dengan cedarwood dan aroma vetiver gitu. Di sini tuh kayak memunculkan aroma vetiver di akhir gitu. Tapi tentu yang seperti gua bilang dominan itu aroma nanasnya gitu ya. Untuk di base note-nya pun masih tercium aroma sweet nanasnya. Jadi kalau menurut gua parfum ini tuh parfum yang hairstyle banget gitu ya. Parfum yang bener-bener akan mendapatkan atau memanjakan
memanjakan diri kita, dan untuk pemakainya sendiri itu akan mendapatkan kepuasan tersendiri. Karena parfum ini tuh selain mendapatkan komplimen yang banyak gitu ya, dan kalau menurut gua parfum yang worth to buy banget, karena kalian tuh bakalan punya ciri khas dan signature sendiri ketika kalian pakai parfum ini. Dan parfum ini untuk usianya pemakaian misalkan, kalau menurut gua ini tuh bisa dikatakan parfum cukup dewasa enggak, muda banget juga enggak. Karena parfum ini tuh kalau menurut gua cocok banget ketika orang di usia mulai 22 tahun pakai parfum ini tuh, kalau menurut gua sampai ke atas gitu ya. Usia yang mulai dewasa tentunya ya gitu. Parfum ini untuk jarak penciumannya ketika kalian pakai, misalkan orang lain tuh bisa cium berapa meter sih gitu kan. Nah, parfum ini tuh sepengalaman gua ini tuh bisa 1 sampai 2 meter orang cium kalau untuk parfum ini. Dan ini tuh tentu parfum yang diidam-idamkan banyak pria, karena parfum ini juga ketika kalian pakai, wanita itu sudah pasti bro memilih parfum ini dan menanyakan parfum apa sih gitu yang lo pakai, pasti seperti itu. Dan ini parfum yang kalau menurut gua dari semua seri Bond memang edisi terbaik ya, untuk dari segi parfum yang kategorinya tuh woody aromatic atau aroma-aroma parfum yang seger gitu. Karena banyak banget dari Bond Number 9 itu serinya yang memang terkenal juga banyak. Dari segi misalkan contohnya dari yang seri Oud-nya itu yang paling terkenal kan yang dia yang seri New York Oud. Terus dari segi yang perempuannya yang soft hair, dan seri yang seger-seger atau dari seri-seri yang kalau itu gampang diterima, ini tuh yang paling terbaik dari brand Bond Number 9 ini gitu. Dan untuk longevity-nya sendiri, parfum ini tuh kalau menurut gua bukan parfum yang terlalu banyak diharapkan untuk longevity. Misalkan kalian tuh karena parfum ini mahal misal, berharap parfum itu bisa seharian gitu atau 24 jam, itu salah besar. Parfum ini tuh bisa bertahan di badan kita walaupun itu EDP, itu tuh kalau di gua pribadi itu bisa bertahan 7 sampai 10 jam. Tergantung gua pemakaiannya banyak atau enggak. Tetapi kalau misalkan kalian pakai dalam ruangan mungkin bisa juga lebih awet. Nah, kalau menurut gua, karena banyak gini, gua tuh banyak pengalaman yang atau ngobrol-ngobrol dengan pecinta parfum, itu tuh ada yang bilang, gua beli parfum mahal gitu ya. Tapi kenapa sih parfum ini tuh nggak tahan lama gitu kan? Apakah parfum ini palsu? Ini jujur perlu gua jelaskan sedikit. Setahu gua, parfum mahal itu belum tentu tahan lama, bro. Dan parfum mahal itu belum tentu untuk ketahanan itu bisa 24 jam. Itu tuh salah besar persepsi seperti itu. Jadi parfum itu kalau menurut gua mahal itu karena mereknya. Itu kalau menurut gua pribadi. Misalkan contoh seperti ini, Bond Number 9 ini kalau di badan gua katakanlah 7 jam misal. Dan ini harganya 3.400.000 yang gue dapat gitu ya. Dan bisa aja kalian dapat harga parfum yang contoh misalkan 900 atau 500.000 misalkan Armaf Club de Nuit yang intens itu lebih tahan lama. Misalkan kalau beranggapan parfum mahal itu tahan lama, itu menurut gue salah gitu. Nah, kalau untuk rating parfum ini yang bisa gue kasih, tentunya rating yang layak diberikan rating yang sangat sempurna gitu. Kalau menurut gue parfum ini tuh gue kasih rating 9/10 karena parfum ini tuh memang selain gue punya memori tersendiri dari parfum ini gitu, dan segi aroma yang sangat mudah diterima oleh banyak orang, dan komplimen tentunya yang banyak gitu. Karena gue memang suka banget dan gue sangat bangga punya parfum si Bond Number 9 Scan Office for Him ini bro. Nah, segitu aja yang bisa gue share ke kalian mengenai parfum ini. Dan misalkan kalau ada kekurangan atau yang belum pas mengenai parfum ini, dan kalian misalkan mau menambahkan cerita-cerita di balik parfum ini gitu ya, kalian boleh share di kolom komentar. Kalian juga boleh DM gue di Instagram mengenai parfum, kita bisa bahas bareng-bareng gitu ya. Dan buat kalian juga seperti biasa, kalau kalian mau request parfum apalagi yang harus gue review di video berikutnya, kalian juga bisa komen di kolom komentar. Dan terima kasih banyak buat kalian yang selalu menonton video Love by Winnie. Gua doain kalian sehat selalu, sekeluarga tentunya, dan rezekinya selalu lancar agar kita bisa beli parfum setiap bulan bro gitu ya. Oke bro, terima kasih banyak. Spread love and fragrance with Love by Winnie. Thank you, bye bye.